Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kali ini Ibu akan membahas mengenai teks negosiasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu negosiasi, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, adakah di antara kalian yang pernah berbelanja di pasar? Yang kedua, pernahkah kalian ditegur guru ketika tidak mengerjakan tugas? Untuk jawaban yang pertama, pasti pernah ya berbelanja di pasar, apalagi kalau kita pandai dalam tawar-menawar. Untuk yang kedua, pasti ada yang pernah ditegur ya. Nah, di sana juga terjadi proses tawar-menawar antara guru dan siswa. Langsung saja kita masuk ke definisi dari teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Jadi, antara kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat sehingga bisa disebut dengan negosiasi. Berikutnya, kita masuk ke ciri-ciri teks negosiasi. Ciri yang pertama, bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. 3. Penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keempat, memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan dari negosiasi. Adapun kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama, bahasa persuasif, yaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk membujuk maupun menarik perhatian. Berikutnya ada kesantunan bahasa, yaitu menggunakan komunikasi yang baik demi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Berikutnya, menggunakan kalimat langsung, yaitu dengan menggunakan tanda kutip dua. Lanjut, berisi pasangan tuturan, yaitu bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur. Contohnya seperti mengucapkan salam dan ada yang membalas salam. Selanjutnya ada memerintah dan memenuhi perintah, yaitu terdapat seseorang yang memerintah dan orang yang akan memenuhi perintah. Berikutnya, menggunakan pronomina, yaitu pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina. Misalnya, saya, kami, ataupun Anda. Dan yang terakhir, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh teks negosiasi. Di situ bisa kita lihat percakapan antara pembeli dan penjual. Yang pertama dimulai dari pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000 Bu, murah, kata penjual. Lalu pembeli mengatakan, boleh kurang kan Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Lalu pembeli lagi mengatakan, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Lalu penjual mengatakan, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu.
Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar ya Bu, nanti saya bisa rugi, kata penjual. Lalu pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Lalu penjual mengatakan, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, itulah contoh dari teks negosiasi. Lalu kita masuk ke struktur teks negosiasi. Kalimat pertama dan kalimat kedua itu dinamakan dengan orientasi. Kalimat ketiga, kelima, dan ketujuh itu dinamakan dengan pengajuan. Sedangkan kalimat keempat, 6 dan 8 itu dinamakan dengan penawaran. Nah, 2 yang terakhir, kalimat ke-9 dan ke-10 itu dinamakan dengan persetujuan atau kesepakatan. Demikian materi negosiasi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat beraktivitas.